Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Kamis ini yaitu pesta peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam, oras untuk kita semua. Hari ini adalah pesta peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Setelah 40 hari, setelah Dia bangkit dari antara orang mati, sekarang kita rayakan, kita pestakan Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sanalah Dia berkuasa, di sanalah Dia untuk menyediakan tempat bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang percaya, dan kelak Dia akan datang di sana. Nah, melalui nats ini Paulus mengingatkan kita bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak ada duanya, tidak ada yang menandingi, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Itulah realitas dan itulah yang kita imani. Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia kembali ke kemuliaannya. Nah, dari situlah saudaraku, iman kita diingatkan supaya bertumbuh, dan kemuliaan Tuhan itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah dalam Yesus Kristus. Bahkan tadi dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dimanapun di dunia ini. Oleh karena itu, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah untuk mengingatkan kita kembali bahwa Yesus itu adalah benar-benar anak Allah yang turun dari sorga untuk menebus kita umat berdosa, dan Dia mati disalibkan, Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, dan setelah 40 hari setelah kebangkitannya Dia naik ke sorga, kembali ke kemuliaannya. Itulah kuasa Tuhan, dan disinilah kita diingatkan melalui nats ini supaya kita jangan pernah berhenti
atau bosan untuk mengimani Tuhan Yesus. Dan Paulus, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Jadi ujung-ujungnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena iman kita bertumbuh terus ya. Dan iman kita selalu disegarkan melalui pembacaan firman Tuhan. Dan di sini Paulus dengan sangat luar biasanya mengingatkan kita betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang setia, yang percaya, yang selalu tetap lebih mengutamakan Yesus dalam kehidupannya, yang mengimani Yesus apapun yang terjadi dalam kehidupannya, imannya selalu tetap teguh. Dan disinilah dia sebagai kepala bagi yang ada. Ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kalau dia sebagai kepala berarti sebagai pemimpin, sebagai raja yang menggembalakan kita, yang memimpin kita di dunia ini, dan yang membawa kita nanti naik ke sorga. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita adalah tubuh Kristus, ya. Kita adalah tubuh Kristus yang dirawat, yang dipelihara, yang dijaga, yang dituntun, yang dibimbing, dan yang selalu tetap diperhatikan karena dia sebagai kepala, dia benar-benar memberikan perhatian kita kepada dia. Jadi sekalipun Yesus itu sudah naik ke sorga, kita mengadakan peringatan pada hari ini kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tapi bukan berarti kuasa, kekuatan, cinta kasih, kepedulian Yesus berhenti, tidak. Tetapi justru semakin berlimpah diberikan kepada kita, dan dengan kuasa Roh Kudus kita selalu tetap diajari supaya iman kita senantiasa bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Iman yang selalu tetap berakar, itulah yang menumbuhkan spiritualitas kita, kerohanian kita selalu tetap segar setiap saat. Dan disinilah kita selalu tetap bersyukur. Tentu saja kita sekarang di zaman menantikan hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, di saat-saat penantian inilah kita benar-benar harus selalu tetap terjaga. Jangan tertidur, ya. Imanmu jangan tetap tertidur. Jangan pernah mengatakan, Kristus itu belum datang. Tunggulah nanti, sebentar lagi dia mau datang. Aku melaksanakan ini. Jangan. Dia tidak tahu kapan dia datang, ya. Sama seperti pencuri di malam hari. Tuan rumah tidak tahu kapan pencuri itu datang. Nah, demikian jugalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak ada yang tahu, bahkan dia sendiri, hanya Allah Bapa yang tahu kapan dia datang. Oleh karena itu saudaraku, marilah iman kita ini terus terjaga, ya, terjaga supaya nanti ketika dia datang dari sorga, dari sebelah Allah Bapa untuk kedua kalinya, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati sebagaimana pengakuan iman rasuli kita setiap hari Minggu. Nah, disinilah kita harus benar-benar siap, ya, siap di dalam iman. Makanya kita selalu diingatkan andalkan iman dalam perjalanan hidupmu. Supaya dengan mengandalkan iman itu, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, tubuh kita ini selalu tetap disegarkan. Apapun persoalan, apapun masalah, apapun kesulitan, apapun pencobaan yang kita hadapi, ada Tuhan Yesus yang selalu tetap memberikan pertolongan kepada kita. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kiranya dia senantiasa menjagai, memelihara kehidupan kita setiap saat. Amin. Terima kasih Tuhan, di pesta peringatan hari kenaikanmu ke surga, kami diingatkan betapa besarnya, betapa mulianya kemuliaanmu di surga, dan juga bagi orang-orang percaya. Dan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah bersama dengan Allah Bapa, dan dari sana akan datang kelak yang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tuhan, kuatkan kami untuk menjaga iman kami, hati kami, spiritualitas kami supaya tak bertumbuh, dan biarlah di masa penantian ini dan melalui hari peringatan kenaikan Yesus, kami senantiasa diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami, tapi senantiasa memperhatikan, mempedulikan kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami saat ini, dan juga jemaatmu dimanapun mereka berada saat ini beraktivitas. Biarlah tangan pengasihan-Mu yang menyertai perjalanan kehidupannya.
Ya Allah Bapa di sorga, berilah kesehatan, kesembuhan kepada yang sakit, berilah kekuatan kepada yang lemah, yang berbeban berat, yang berkebutuhan khusus, yang ada persoalan yang mereka hadapi saat ini, supaya mereka menikmati kuasa Tuhan Yesus yang menyertai kehidupannya. Inilah doa kami Allah Bapa di sorga. Hanya di dalam Kristus Yesus yang telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan di pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Selalu tetap mensyukuri hari ini, esok akan lebih baik lagi. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.